semesta berencana yang ada di tahun periode 1947 dan 59. Koperasi itu adalah badan usaha yang dituntut masuk ke sektor produksi, dituntut masuk ke sektor distribusi, di sektor bahkan industri dan perkreditan. Dengan aset yang sudah sampai dengan 1,5 triliun sekarang, saya mengharapkan KSP Kopdit Obermas juga mulai masuk diversifikasi ke sektor real, sektor produktif. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini sebagai off-taker dari seluruh hasil produk masyarakat desa. Produk-produk UMKM lokal itulah nanti yang akan dijual di gerai-gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang ada. Eksistensinya, tapi juga mengembangkan organisasi Badan Usaha Koperasi Kopdit Obermas ini sekarang menjadi koperasi yang menjadi kebanggaan, bukan hanya kebanggaan Kabupaten Sika, bukan hanya menjadi kebanggaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tapi menjadi kebanggaan nasional. Dengan catatan-catatan aset, catatan partisipasi penambahan jumlah anggota yang semakin tahun semakin bertambah, dan juga penambahan sisa hasil usahanya, kegiatan program-program yang sekiranya dapat mengembangkan KSP Kopdit Obermas ini menjadi koperasi yang semakin tahun ke depan semakin menjadi modern dan menjadi lebih besar lagi. Koperasi di periode pemerintahan Bapak Prabowo Subianto adalah menjadi bidang yang dihidupkan lagi, dan Kementerian Koperasi mendapatkan amanah yang tidak ringan untuk menyelaraskan dengan keinginan Bapak Presiden agar arah ekonomi, agar sistem ekonomi, agar praktek ekonomi kita kembali ke praktek arah dan sistem yang sesuai dengan amanat konstitusi kita yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dan diperjuangkan oleh para tokoh-tokoh bangsa. Saya bacakan tentang pasal 33. Perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan, berdasarkan usaha bersama, berdasarkan kekeluargaan. Sangat jelas ayat-ayat di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak berlebihan sekiranya Bapak Presiden dalam rangka keberlanjutan untuk melanjutkan seluruh prestasi dan keberhasilan pemerintah-pemerintah sebelumnya. Bapak Presiden Prabowo Subianto ingin supaya koperasi kembali menjadi badan usaha yang penting yang bisa mensejajarkan diri dengan badan usaha milik swasta dan badan usaha milik negara. Dan oleh karena itu, apalagi bahkan di dalam keinginan para pendiri dan tokoh-tokoh bangsa, koperasi bukan hanya sejajar dengan badan usaha milik swasta dan badan usaha milik negara, tetapi badan usaha koperasi malah diharapkan menjadi soko guru perekonomian nasional. Soko itu bahasa Sanskertanya adalah tiang, guru itu adalah utama, sehingga badan usaha koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional adalah diharapkan menjadi
arus utama atau mainstream dari perekonomian nasional. Bapak Presiden Prabowo Subianto dari sejak sebelum menjadi presiden sudah menulis beberapa pokok-pokok pikiran beliau di dalam bukunya tentang paradoks Indonesia yang menceritakan tentang paradoks yang terjadi di tanah air kita. Kemudian beliau juga mengungkapkan pikiran-pikiran langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam bukunya Transformasi Bangsa, Strategi Transformasi Bangsa. Dan strategi transformasi bangsa itulah yang kemudian diturunkan menjadi Astacita atau program dari Kabinet Merah Putih. Khususnya ada beberapa Astacita. Di Astacita ke-6, membangun dari desa dan membangun dari bawah. Dan oleh karena itu salah satu program prioritas nasional dari Bapak Presiden adalah mendirikan dan membentuk koperasi desa kelurahan Merah Putih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keinginan Bapak Presiden untuk melanjutkan cita-cita besar para pendiri bangsa dan tokoh-tokoh bangsa yang ingin koperasi menjadi badan usaha yang memiliki andil besar di dalam perekonomian nasional kita. Untuk pertama kalinya kembali, masyarakat khususnya yang di desa-desa tidak lagi dianggap sebagai penerima manfaat atau sekedar menjadi objek dari manfaat pembangunan, tetapi sekarang Bapak Presiden berkeinginan agar masyarakat khususnya yang ada di kelurahan dan di desa-desa menjadi subjek atau pelaku dari ekonomi, dan oleh karena itu dibuatkan badan usaha, dan badan usahanya namanya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dan sekarang Bapak Presiden juga ingin agar masyarakat di desa dan kelurahan tidak lagi hanya sekedar menjadi nasabah, tapi dibukakan akses permodalan sehingga di setiap koperasi desa kelurahan Merah Putih diberikan modal akses yang memungkinkan badan usaha yang menjadi milik masyarakat desa dan kelurahan itu bisa melanjutkan melakukan kegiatan operasionalnya dengan alokasi anggaran yang sedemikian besar yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada masyarakat khususnya yang ada di desa-desa dan kelurahan. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebenarnya merupakan salah satu tanggung jawab dari Kementerian Koperasi. Tanggung jawab yang besar yang lainnya adalah Kementerian Koperasi tetap harus membina koperasi-koperasi yang sudah lebih dulu ada, termasuk koperasi kredit, KSP, Kopdit, Obormas, dan juga Kopdit KSP yang lain-lainnya yang ada di NTT contohnya, dan banyak koperasi-koperasi lain yang sekarang oleh Kementerian Koperasi sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Dulu ada di dalam pola pembangunan semesta berencana yang ada di tahun periode 1947 dan 59, koperasi itu adalah badan usaha yang dituntut masuk ke sektor produksi, dituntut masuk ke sektor distribusi, di sektor bahkan industri dan perkreditan. Oleh karena itu tidak heran kalau koperasi-koperasi di Indonesia banyak yang masuk ke sektor industri. Contoh koperasi gabungan koperasi batik Indonesia memiliki beberapa pabrik tekstil dan pabrik garment. Kemudian juga di sektor produksi banyak sekali koperasi-koperasi peternak, koperasi-koperasi peternak, bahkan itu seluruhnya adalah koperasi. Koperasi peternak sapi perah dan lain sebagainya adalah merupakan contoh bagaimana koperasi luar biasa kekuatan. Di sektor distribusi, hampir seluruh gudang-gudang lantai kering yang dimiliki oleh KUD di kecamatan-kecamatan itu adalah contoh bagaimana distribusi dikuasai oleh koperasi. Di perkreditan, contoh Kopdit yang ada di NTT semuanya merupakan bukti
bahwa koperasi kekuatannya dahsyat. Bahkan koperasi memiliki bank. Ada Bank Kesejahteraan Ekonomi BKE yang didirikan oleh Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Kemudian ada namanya Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) yang didirikan oleh seluruh induk-induk koperasi. Itu merupakan contoh-contoh bagaimana sebenarnya badan usaha koperasi itu bisa mensejajarkan diri dengan badan usaha yang lain-lainnya. Memang terjadi pergeseran ketika Indonesia pada saat itu di era akhir tahun 90-an menandatangani letter of intent dengan International Monetary Fund (IMF) yang kemudian di dalam letter of intent atau LOI tersebut negara pemerintah Indonesia diharapkan untuk mengurangi intervensi negara untuk mengatur praktek ekonomi. Dan oleh karena itu, dengan semakin mengecilnya peran negara dan ekonomi di dalam prakteknya diserahkan kepada mekanisme pasar, apalagi kemudian mekanisme pasar itu diserahkan pada mekanisme pasar yang sangat bebas, membuat pasar yang di dalam stratifikasinya terdapat pelaku pasar yang besar, pelaku pasar yang sedang, pelaku pasar yang kecil, itu mengakibatkan kecenderungan pelaku pasar yang besar meminggirkan atau mengalahkan pelaku pasar yang ukurannya lebih kecil. Dan disitulah kemudian badan usaha koperasi itu mulai terpinggirkan peran dan keikutsertaannya di dalam kegiatan ekonomi nasional. Dan oleh karena itu Presiden ingin menggunakan kembali dasar negara kita dan konstitusi kita untuk mengembalikan lagi peran negara untuk mengatur arah ekonomi, mengatur lagi sistem ekonomi kita dan praktek ekonomi kita sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan khususnya pasal 33. Praktek ekonomi kita di lapangan banyak diwarnai dengan praktek rentenir, praktek tengkulak, praktek pinjaman online, praktek tergantungnya distribusi barang kepada pihak middleman atau perantara yang mengakibatkan harga-harga di masyarakat menjadi lebih mahal dan sulit terjangkau. Nah, oleh karena itu peran aktor-aktor negara inilah yang kemudian oleh negara harus digantikan kembali oleh koperasi, karena koperasi adalah merupakan badan usaha instrumen terpenting untuk menciptakan keadilan ekonomi dan sosial di negara kita. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih garis besarnya memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah mendistribusikan barang dan jasa, barang-barang pokok dan sehari-hari, termasuk juga barang-barang subsidi. Jadi nanti akan menjual gas LPG 3 kilo, pupuk bersubsidi, minyak goreng, beras, dan lain sebagainya. Dan juga barang-barang kebutuhan pokok dan sehari-hari. Kemudian fungsi yang kedua adalah menjadi off-taker atau penyerap hasil produk masyarakat, desa-desa dan kelurahan. Apakah itu tanaman pangan, apakah itu hortikultura, apakah itu peternakan, perkebunan, perikanan, kerajinan, dan lain sebagainya. Di dalam kegiatannya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini diharapkan yang pertama tentu bisa menjual barang-barang tersebut yang saya sampaikan tadi di gerai-gerai yang ada di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kemudian yang kedua juga bisa melaksanakan kegiatan gerai obat dan klinik desa. Ketiga juga melaksanakan kegiatan keuangan mikro. Yang keempat pergudangan. Yang kelima logistik. Yang keenam boleh setiap koperasi desa Kelurahan Merah Putih melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa dan kelurahannya masing-masing. Perkembangan update terakhir dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih per hari ini sampai dengan hari ini, bangunan fisik, gudang, gerai-gerai dan alat kelengkapan yang sudah 100% berdiri
itu juga jumlahnya sudah 11.030 per hari di seluruh Indonesia yang sedang dibangun atau yang tanahnya sudah terkonfirmasi kepada kami dan pihak PT Agrinas Pangan Nusantara ada sekitar 37 ribuan di seluruh Indonesia. Dan kami kemarin sudah melaksanakan kegiatan launching operasionalisasi 1061 dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang selesai dibangun fisik, gudang, gerai, dan alat kelengkapannya. 1000 ini kita pergunakan operasionalisasinya sebagai uji coba atau percontohan yang akan bisa nanti dijadikan referensi bagi operasionalisasi seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang selesai dibangun fisik, gudang, gerai, dan alat kelengkapan yang dibantu oleh teman-teman dari PT Agrinas Pangan Nusantara dengan teman-teman dari Tentara Nasional Indonesia. Karena memang Kementerian Koperasi mendapatkan tugas yang luar biasa karena selain mengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang puluhan ribu itu, selain bikin aktenya, karena koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini bukan koperasi yang didirikan oleh top down oleh pemerintah. Kenapa? Karena proses pembentukan akte badan hukumnya, pengawas pengurus tetap dilaksanakannya dengan menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan semangat koperasi, yaitu dari bawah. Tetap ada proses bottom up-nya, dan kalaupun ada proses top down-nya, memang sekarang negara harus hadir untuk membantu masyarakat desa dan kelurahan agar bisa menjadi pelaku usaha dan dibukakan akses permodalan agar bisa selain menjadi pelaku bisa melaksanakan kegiatan usaha di desa-desa dan kelurahan. Jadi hybrid lah pendekatannya, bottom up dan sekaligus top down, dan ini biasa di seluruh dunia. Koperasi-koperasinya pasti akan ada intervensi dari negara. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini akan berjalan baik dan sukses kalau operasionalisasinya juga bisa dibantu oleh koperasi-koperasi yang lebih dulu ada dan memiliki pengalaman panjang. Dan lebih dari itu, bahkan kita akan bisa membangun ekosistem bersama-sama yang akan membuat kita menjadi kekuatan yang signifikan. Saya bayangkan barang-barang produk UMKM lokal di NTT, Kabupaten Sika, itulah kemudian yang akan dibantu oleh koperasi-koperasi yang sudah lama dan sudah punya pengalaman seperti koperasi KSP Kopdit Obermas ini, mendorong produk-produk UMKM di Sika dan di NTT semuanya itu menjadi produk-produk yang baik, yang kualitasnya layak untuk dijual. Dan kami pastikan dari Kementerian Koperasi bahwa produk-produk UMKM lokal itulah yang nanti yang akan dijual di gerai-gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kita kelamaan jadi konsumen, lupa kita bahwa kita punya kemampuan untuk bisa buat produk-produk barang sendiri. Dari yang paling sederhana, bikin sabun, bikin deterjen, bikin sampo, bikin kecap, bikin saus, bikin sambal. Kita seperti tidak percaya lagi bahwa kita punya kemampuan untuk itu, dan kami sekarang mendorong Pak Bupati, Pak Ketua DPRD, silahkan kita akan bahu-membahu membangun ekosistem bahwa produk UMKM di Sika, di seluruh NTT itu nanti akan kita bangun ekosistemnya, dijual di gerai-gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Yang kedua, ekosistem yang bisa kita bangun bersama-sama adalah fungsi yang tadi saya sebutkan dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih adalah sebagai off-taker dari seluruh hasil produk masyarakat desa, baik tanaman pangan, contohnya adalah gabah kering panen petani kita. Misalkan di NTT ada petani butuh pengering, dryer inilah yang kemudian nanti kita bisa bahu-membahu, kita siapkan alat mesin yang memungkinkan adanya alat-alat pengering yang ada di lapangan, di tepi-tepi sawah, di petani-petani kita.
bisa juga bagaimana menampung hasil produk peternak dari masyarakat di Sika atau di NTT untuk bisa diserap oleh koperasi Obormas contohnya dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Jika misalkan masyarakat desanya produksinya sayuran atau buah-buahan, bisa jadi mereka petani sayur dan petani buah-buahan di Sika atau di NTT ini memerlukan alat untuk mengatur suhu agar buah-buahan dan sayur-sayurannya tidak cepat busuk. Itu kita bisa bangun ekosistemnya bersama-sama. Di perikanan, kami di Kementerian Koperasi sekarang sudah menghapus beberapa kebijakan atau regulasi yang menghambat pendirian SPBU solar untuk nelayan. Karena nelayan butuh solar dan butuh es batu minimal. Sekarang ada solarnya, es batunya, tapi yang disediain cukup. Nah, kita sekarang kalau bisa koperasi-koperasi yang ada di Sika bisa mendirikan SPBU solar untuk nelayan tanpa harus minta persetujuan dari Kementerian Kelautan Perikanan, cukup izin dari PT Pertamina Patraniaga. Saya akan bisa membantu sekiranya ada koperasi atau pelaku usaha yang mau mendirikan SPBU solar nelayan di desa-desa kelurahan pesisir pantai di Sika ataupun di seluruh NTT. Kemudian kita juga membantu Pak Bupati, sekiranya ada desa-desa kelurahan yang nggak ada listriknya di Sika, karena kami mendapati Kementerian Koperasi sekarang sudah punya pengalaman dan data bahwa masih banyak ternyata dari kegiatan membangun dari bawah dan membangun dari desa itu, kami menemukan fakta-fakta desa-desa yang belum ada listriknya masih banyak di seluruh Indonesia. Dan oleh karena itu kita akan membantu Kabupaten Sika, Pak Bupati, sekiranya ada titik-titik yang dimungkinkan kita buat piloting untuk membuat PLTS, pembangkit listrik tenaga surya 0,5 mega. Mohon dicarikan tempat dan lokasinya, kita akan bangun contoh-contoh di sana. Pengalaman dan data kami memperlihatkan masih banyaknya desa-desa dan kelurahan yang tidak ada internetnya. Itu pun juga silakan Pak Bupati bersama-sama dengan dinas, hal-hal yang bisa kita kolaborasikan, kita bisa bangun ekosistemnya di antara koperasi yang existing ada dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dan tentu ke depan kita bisa menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang ada di masyarakat, selain masalah kemiskinan, masalah kebutuhan yang mendasar yang lainnya, dan melepas dan membebaskan masyarakat-masyarakat desa kelurahan dari jerat praktek rentenir, ijon, tengkulak, dan pinjaman online. Selamat kepada calon pengurus dan pengawas KSP Kopdit Obormas periode 2026 dan sampai dengan 2029. Amanah yang diberikan oleh anggota merupakan tanggung jawab besar pengurus dan pengawas yang harus mampu menjaga integritas, profesionalisme, transparansi, serta terus-menerus mengingat jasa pengabdian para perintis KSP Kopdit Obormas, dan semoga ke depan KSP Kopdit Obormas bisa meningkatkan penguatan tata kelola, digitalisasi layanan, dan peningkatan kualitas khususnya pada anggota dan masyarakat.